Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan soal dan pembahasan kompetensi manajerial P3K Guru Part 3. Ini yang lama sekali belum saya upload kompetensi manajerial. Kali ini ada Part 3-nya. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal maupun materi tentang P3K Guru tahun 2021. Sebelum menonton, jika Anda ingin mengerjakannya, link kuisnya ada di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Sebelum ke pembahasan ini, saya bacakan lampiran 2 Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Ini kamus tentang kompetensi manajerial. Jadi, kompetensinya ada 8, ini berbeda dengan TKP-nya CPNS. Ada beberapa yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Contohnya yang pertama integritas ini ada kerjasama, itu ada hanya beda kata. Komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil. Ini kalau yang di CPNS kalau tidak salah orientasi pada pelayanan. Tapi kalau P3K orientasi pada hasil. Yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, yang kedelapan pengambilan keputusan. Jadi ada 8 kompetensi dalam kamus kompetensi manajerial. Lanjut ke soal nomor 1. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dalam pekerjaan? Yang A, saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. Yang B, saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. Yang C, saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. Yang D, saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. Yang E, saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Jawabannya adalah yang A, yaitu saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Pembahasannya, soal ini merupakan kompetensi orientasi pada hasil, yaitu bentuk tanggung jawab dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Jadi, mencatat daftar harian ini sangat penting untuk pertimbangan sasaran dan deadline atau keberhasilan organisasi. Soal nomor 2, bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membagi sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membagi sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membagi sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membagi sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membagi sesuai dengan bakat. Jawabannya adalah yang C. Saya membagi sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Pembahasannya, soal ini merupakan kompetensi kerjasama, yaitu melihat kekuatan atau kelemahan anggota tim. Jadi, kalau sudah bisa melihat kekuatan dan kelemahan anggota tim, tentunya untuk membagi tugas itu bisa berdasarkan keahlian dan keterampilannya. Membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal. Jadi, dengan adanya membagi sesuai keahlian dan keterampilan, maka hambatan-hambatan itu akan tidak ada atau akan berkurang. Itu merupakan solusi yang optimal untuk kepentingan organisasi. Soal nomor 3, apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. Yang C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. Yang D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. Yang E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Jawabannya adalah yang A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Ini tugasnya pemimpin kan seperti ini, hanya sebagai pengontrol dan pengawas. Soal ini merupakan kompetensi pengambilan keputusan, yaitu mengenali situasi atau pilihan yang tepat
untuk bertindak sesuai kewenangan. Jadi kewenangan seorang pemimpin itu kan hanya sebagai pengontrol dan pengawas dan pengambil keputusan. Kalau pemimpinnya itu mengerjakan tugasnya, untuk apa gunanya staf yang ada di kantornya. Soal nomor 4, seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan, misal tamu, rapat, atau telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Yang C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. Yang D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. Yang E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Jawabannya adalah yang B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Jadi tamu, rapat, telepon itu kan juga ada kalanya merupakan informasi yang penting. Jadi kita harus menyortir, tidak semuanya ditolak atau tidak semuanya itu sebagai gangguan. Soal ini merupakan kompetensi integritas, yaitu melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadi. Jadi peraturannya kan seperti itu kode etiknya. Jadi selalu kita menyortir hal-hal yang penting terlebih dahulu supaya hal-hal seperti ini tidak menjadi gangguan. Nomor 5, seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. E. Kadang-kadang ide diterima. Jawabannya adalah yang A. Selalu, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Soal ini merupakan kompetensi orientasi pada hasil, yaitu menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi. Jadi, gagasan yang ditujukan untuk organisasi targetnya segini, itu kita harus mencapai standar kerja yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan. Maka dari itu, gagasannya selalu diterima. Soal nomor 6, seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Yang E. Penting tapi yang utama adalah target. Jawabannya adalah yang E. Penting tapi yang utama adalah target. Jadi kekompakan itu penting juga. Soal ini merupakan kompetensi kerjasama, yaitu mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Jadi, kekompakan tim itu kan salah satunya untuk menjalin interaksi sosial antar anggota tim. Kalau interaksinya sudah baik, otomatis target organisasi akan tercapai. Soal nomor 7, bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Jawabannya adalah yang D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Pembahasannya soal ini merupakan kompetensi kerjasama, yaitu membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim. Jadi komitmennya walaupun ada masalah yang sedang dihadapi tim, komitmen tim yaitu untuk menyelesaikan tugas tim secara bersama-sama. Soal nomor 8, bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak.
Yang D, saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja, kecuali memang luar biasa. Yang E, saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Jawabannya adalah yang A, saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Pembahasannya, soal ini merupakan kompetensi integritas, yaitu mampu memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Salah satunya, jika target pencapaian rekan kerja Anda baik, ya berikan apresiasi yang positif untuk memacu semangatnya lagi. Soal nomor 9, bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama, meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. Yang D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim, jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Jawabannya adalah yang D, mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Soal ini merupakan kompetensi integritas, yaitu menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Jadi target timnya diselesaikan dan target individunya juga tidak lupa juga diselesaikan. Soal nomor 10, apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. Yang D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. Yang E. Jelas, karena keadilan adalah yang utama. Jawabannya adalah yang B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. Soal ini merupakan kompetensi integritas lagi, yaitu bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Jadi Anda ingin suatu keadilan, maka Anda pun akan bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil. Itu merupakan bentuk integritas diri Anda. Cukup sekian pembahasan tentang kompetensi menerja 43. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kompetensi yang lain itu ada di deskripsi, ada di video 2 yang ada di atas ini. Cukup sekian, ada kurang lebihnya. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.